Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Suci Ramadana dengan NPM 2317010189, mahasiswa kedokteran Universitas Baitur Rahmah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan poster ilmiah yang berjudul Evaluasi Fungsi Ginjal pada Pasien Kanker Pasca Pemberian Methotrexate, Studi Observasional Berdasarkan Laju Filtrasi Glomerulus atau EGFR. Berikut poster ilmiah yang telah saya buat. Saya akan mempresentasikan, yaitu yang pertama mengenai latar belakang. Kanker merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di dunia. Berdasarkan data Globocan, yaitu Global Observatory Cancer pada tahun 2022, yaitu terdapat 20 juta kasus baru kanker dan sekitar 9,7 juta kematian akibat kanker di seluruh dunia. Yaitu dengan penata laksanaan kanker dapat dilakukan melalui berbagai modalitas terapi, seperti ada pembedahan, radioterapi, imunoterapi, terapi target, dan kemoterapi. Salah satu obat kemoterapi yang masih banyak digunakan hingga saat ini adalah Methotrexate. Methotrexate merupakan obat golongan antimetabolit yang bekerja dengan menghambat sintesis DNA dan RNA, sehingga dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Obat ini digunakan pada berbagai jenis keganasan, seperti leukemia limfoblastik akut, limfoma, osteosarkoma, dan beberapa kanker lainnya. Meskipun efektif, penggunaan Methotrexate itu dapat menimbulkan berbagai efek samping. Salah satunya yaitu nefrotoksisitas atau gangguan fungsi ginjal. Hal ini penting karena sekitar 80 hingga 90% Methotrexate diekskresikan melalui ginjal. Gangguan fungsi ginjal dapat menyebabkan akumulasi Methotrexate di dalam tubuh sehingga meningkatkan risiko toksisitas yang lebih berat. Oleh karena itu, diperlukan memantau fungsi ginjal secara berkala pada pasien yang mendapatkan terapi Methotrexate, di mana salah satu parameter yang digunakan untuk menilai fungsi ginjal adalah Estimate Glomerular Filtration Rate, yaitu EGFR. Dibandingkan dengan creatinine serum saja, EGFR yaitu memberikan gambaran fungsi ginjal yang lebih akurat karena memperhitungkan usia dan jenis kelamin pasien. Yaitu selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi ginjal pada pasien kanker sebelum dan sesudah pemberian Methotrexate berdasarkan nilai laju filtrasi glomerulus. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perubahan fungsi ginjal yang terjadi setelah pemberian Methotrexate, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pemantauan pasien selama menjalani terapi. Lalu yang ketiga, itu ada metode penelitian. Pada desain penelitian, itu merupakan penelitian kuantitatif observasional dengan rancangan retrospektif. Data penelitian itu diperoleh dari data rekam medis pasien kanker yang mendapatkan terapi Methotrexate. Dan untuk pada populasi penelitian, itu adalah seluruh pasien kanker yang mendapatkan atau menerima Methotrexate. Sedangkan sampel penelitian ini itu adalah 38 pasien yang terdiri dari 38 pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Lalu untuk variabel utama dari penelitian ini yang diteliti itu adalah fungsi ginjal berdasarkan nilai EGFR sebelum dan sesudah pemberian Methotrexate. Lalu untuk perhitungan EGFR itu dilakukan menggunakan rumus CKD-EPI 2021 pada pasien yang dewasa dan rumus bedside squads untuk pada pasien anak. Dan untuk analisis data yang diawali dengan uji normalitas, yaitu menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Apabila data yang didapatkan itu berdistribusi normal, itu digunakan uji Peyret t-test. Sedangkan apabila data yang tidak berdistribusi normal, itu digunakan uji Wilcoxon Sign Rank Test. Lalu yang keempat itu ada hasil telaah pustaka. Pada bagian ini ditampilkan hasil telaah pustaka yang mendukung pada penelitian saya. Yang pertama, mekanisme gangguan fungsi ginjal akibat Methotrexate itu dimulai ketika obat diekskresikan melalui ginjal, di mana dalam kondisi tertentu Methotrexate dan metabolitnya itu dapat mengendap dan mengalami presipitasi di dalam tubulus ginjal. Selanjutnya, presipitasi ini akan menyebabkan obstruksi tubular yang kemudian memicu inflamasi dan kerusakan pada sel tubular ginjal. Lalu, akibatnya terjadi penurunan kemampuan filtrasi ginjal atau penurunan EGFR yang akhirnya menyebabkan penurunan nilai EGFR.
Selain itu, gangguan fungsi ginjal juga dapat mengakibatkan eliminasi metotreksat menjadi lebih lambat sehingga kadar obat di dalam darah itu meningkat dan risiko toksisitas sistemik menjadi lebih besar. Lalu terdapat faktor yang mempengaruhi gangguan fungsi ginjal. Yang pertama itu meliputi usia lanjut, fungsi ginjal awal yang sudah menurun, lalu ada dehidrasi, lalu ada hipoalbuminia, lalu ada dosis metotreksat yang tinggi, lalu penggunaan obat nefrotoksik, contohnya seperti NSAID, aminoglikosida, cisplatin, dan lain-lain. Selanjutnya terakhir ada jenis kanker tertentu dan kondisi tergantung kondisi klinis pasien. Pada temuan dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengguna metotreksat dapat menyebabkan peningkatan kadar kreatinin serum dan penurunan nilai EGFR. Risiko gangguan fungsi ginjal menjadi lebih tinggi pada pasien dengan yang memiliki faktor risiko tertentu atau yang menerima dosis metotreksat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemantauan EGFR secara berkala sangat penting untuk mendeteksi gangguan fungsi ginjal sejak dini sebelum terjadi komplikasi yang lebih berat. Selanjutnya, itu ada kesimpulan. Berdasarkan telaah pustaka dan rancangan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metotreksat itu dapat berpotensi menyebabkan gangguan fungsi ginjal melalui mekanisme nefrotoksisitas yang ditandai dengan penurunan nilai EGFR dan peningkatan kadar kreatinin serum. Risiko gangguan fungsi ginjal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor usia, fungsi ginjal awal, status hidrasi, dosis metotreksat, serta penggunaan obat lain yang bersifat nefrotoksisitas. Dan juga pemantau fungsi ginjal menggunakan EGFR sebelum dan sesudah pemberian metotreksat itu dapat memiliki peran penting untuk mendeteksi gangguan fungsi ginjal sejak dini dan meningkatkan keamanan terapi pada pasien kanker. Demikian presentasi poster ilmiah yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada terjadi kesalahan selama presentasi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.